sebenarnya. Baik, kembali di Perempuan Bicara, saya langsung ingin mendengar dulu ya, bagaimana tanggapan dari Ibu Ami, dari Komnas Perempuan, tentang maraknya pelecehan seksual di ruang publik, Bu. Salah satunya kasus Mbak Isfi tadi. Iya, terima kasih. Jadi sebenarnya pelecehan seksual di ruang publik itu mungkin sebenarnya sudah terjadi, lama, Iya. namun baru terungkap sekarang. Di catatan tahunan Komnas Perempuan saja tahun 2021 itu ada 1.014 kasus pelecehan seksual. Itu yang di ruang personal itu atau di ruang privat itu ada 374, di ruang publik itu ada 640 kasus. Ini kan sebenarnya juga puncak gunung es ya, Ini yang karena melapor ya, Bu? Maaf. ya ini yang melapor ke lembaga layanan maupun ke Komnas Perempuan. Oke. Tapi ada survei yang dilakukan oleh Koalisi Ruang Publik Aman. Mereka melakukan survei setiap 2 tahun sekali, dan survei di tahun 2021 mereka menemukan di ruang publik ini ya, 4 dari 5 responden perempuan itu mengalami pelecehan seksual, khususnya selama pandemi ya. Kemudian 3 dari laki-laki juga mengalami pelecehan seksual. Jadi pelecehan seksual tidak hanya dialami perempuan tapi juga dialami laki-laki, termasuk juga dialami kelompok orientasi minoritas. Di mana tempat yang paling tinggi? Tempat yang paling tinggi 5 tertinggi yaitu di jalan umum atau taman, ini 70%. Kemudian kawasan pemukiman, seperti mungkin dulu kita pernah dengar ya ada orang yang olahraga kemudian disentuh gitu ya. Kemudian baru yang ketiga itu adalah transportasi umum termasuk sarana dan prasarananya, seperti di halte atau di area tunggu gitu ya. Kemudian yang keempat itu di toko, mal dan pusat pembelanjaan, dan yang terakhir di tempat kerja. Nah, ketika kita mengatakan ruang publik itu tidak hanya ruang publik dalam pengertian yang nyata, karena ruang publik juga sekarang mengarah ke digital. Nah, ruang publik digital yang marak dengan atau yang disurvei dan memberikan informasi terjadinya kekerasan seksual paling tinggi itu terjadi di media sosial, itu 42%, aplikasi chat itu 33%, aplikasi kencan daring, ruang permainan virtual, main games itu juga ada, dan di ruang diskusi virtual. Ruang diskusi virtual ini juga seiring karena misalnya pola belajar yang berubah, pola kerja yang berubah. Nah, ini menunjukkan sebenarnya perempuan baik di ruang publik nyata maupun di ruang publik digital itu rentan mendapatkan pelecehan seksual. Dan pelecehan seksual itu kan bentuknya ada pelecehan seksual fisik, ada pelecehan seksual non fisik, ada pelecehan seksual digital atau sekarang oleh Undang-Undang TPKS disebut dengan kekerasan seksual berbasis elektronik. Apa yang disampaikan atau yang dialami oleh Bu Isfi, Mbak Isfi itu adalah kekerasan seksual berbasis elektronik, yaitu perekaman tanpa izin. Jadi Bu Isfi kan tidak mengizinkan tubuhnya atau aktivitasnya direkam. Jadi yang dilarang itu adalah perekaman, melakukan capture gambar gitu ya, foto. Ketika orang yang di foto, yang divideokan atau di capture gambarnya menyatakan tidak setuju, ya apalagi itu terkait dengan aktivitas yang berkaitan dengan seksual, maka itu sudah merupakan tindak pidana. Sorry Bu, kekerasan seksual berbasis elektronik atau KSBE. Ancaman pidananya ada. Berapa, ancaman pidananya itu bisa dicek sebentar. Itu ada di Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 ya? Iya. Berapa Bu ancaman hukumannya? Saya nggak cek, tapi itu jadi ada 2 jenis. Pertama perekaman, baik video, kemudian pengambilan foto, screenshot gitu ya. Kemudian ada juga penguntitan secara elektronik. Kemudian ada juga misalnya mengirim gambar atau video tanpa disetujui oleh orang yang dikirimkan. Nah, itu adalah kekerasan seksual berbasis elektronik. Dapat dipidana dengan penjara paling lama 4 tahun
dan atau denda paling banyak 200 juta. Jadi kalau Mbak Isfi mau teruskan tadi tuntutannya bisa ya, Ibu ya? Bisa dengan menggunakan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Walaupun tidak ada rekamannya tapi sudah ada pengakuan bisa, Bu? Ya. Oke. Nah, hal yang tadi mungkin dibicarakan ini kok susah ya pembuktian. SOP, mohon maaf, Ya, SOP yang SOP. susah tadi. Tidak hanya SOP, Mbak Balkis. Dalam kekerasan seksual, baik pelecehan seksual, perkosaan, pencabulan maupun bentuk-bentuk yang lain, tingkat kesulitannya adalah di sistem pembuktian. Mengapa mungkin Bu ini pasti paham. Sudah biasa, Bu. Karena misalnya dulu KUHP itu hanya mengenal 5 alat bukti. Ya. Keterangan saksi, surat, ahli, petunjuk, keterangan tersangka, terdakwa. Nah, keterangan saksi itu minimal harus 2 ya, Bu ya. Oke. Nah, Sekarang 1 bisa, Bu? Oke. sekarang dengan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, saksi itu cukup 1. Satu, oke. Ya, dalam arti saksi itu adalah yang mengalami. Jadi korban itu saksi. Jangan pernah mengatakan ini tidak ada saksinya. Tunggu dulu. Korban itu adalah saksi utama. Oke. Karena pengertian saksi itu yang mengalami, melihat dan mengetahui. Nah, saksi itu adalah yang mengalami. Maka kekerasan seksual saksi utamanya adalah korban. Nah, PR-nya tadi yang disampaikan teman-teman adalah bagaimana memperlakukan korban. Oke, mohon maaf Bu Ami. Jadi pembuktiannya pengakuan cukup ya? Dengan saksi korban itu cukup ya? Ya,